mengambil tema gastronomi. Oke. Ya, jadi di ekonomi kreatif, nah di saat ini kan kebetulan saya sebagai ketua harian Komite Ekonomi Kreatif mendapat mandat untuk pengembangan ekonomi kreatif yang menggunakan pendekatan kota kreatif. Nah, kenapa gastronomi itu salah satu alasannya adalah kita punya peta jalan nih ke depan. Di tahun 2027 target kita Banjarbaru itu masuk sebagai penetapan kota kreatif nasional. Nah, terus di tahun 2029 kita ditargetkan untuk masuk di kota kreatif dunia, yaitu lewat UCCN. Nah, di UCCN sendiri itu untuk subsektornya memang terbatas, ada 8 subsektor yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah gastronomi. Nah, untuk menuju ke sana, jadi saat ini kita harus menyiapkan itu. Nah, di nanti penetapan nasional kita harus mengambil dari sisi kuliner. Jadi subsektor kuliner. Nah, setelah kuliner baru kita nanti pengajuan untuk ke UCCN UNESCO kita pakai gastronomi. Seberapa besar sih Mas dampak dari gastronomi ataupun kuliner terhadap wisata di Banjarbaru sebenarnya? Nah, jadi ketika kita bicara gastronomi kan tidak hanya bicara tentang kuliner kan, tidak hanya tentang sebuah makanan, tapi ketika kita bicara gastronomi, kita bicara tentang sejarah, budaya, akulturasi, itu kan. Kita ambil contoh saja, kita ambil contoh ke soto Banjar dulu. Kita soto Banjar itu buah dari akulturasi 4 budaya dari 4 negara, gitu kan. Ada dari Belanda, Tiongkok, Arab, India, terus ditambah lagi dari Melayu. Ketika kita bicara itu artinya soto Banjar itu sudah bisa diterima dari 4 negara itu. Nah, ketika kita kaitkan dengan untuk pariwisata misalkan, itu ketika kita ada kunjungan, kuliner dari soto Banjar itu kan sudah bisa diterima istilahnya lidah dari para pengunjung. Gitu. Berarti kaitannya wisata gastronomi ini jadi berkaitan dengan sejarah dan budaya bagaimana kuliner itu terbentuk gitu. Ya, jadi ketika bicara gastronomi kita sudah bicara seni kan, kita bicara seni budaya tentang sebuah masakan atau kuliner mulai dari penyajian atau bahkan sebelumnya. Jadi bahan itu dari mana asalnya kita sudah bisa bicara itu gitu loh, dari hulu hingga hilir. Nah, yang kita narasikan adalah lebih ke lokalitasnya malahan tuh. Misalnya kita berkunjung Banjarbaru kan pusat kotanya adalah Murjani. Iya. Kemudian di sekitar Murjani itu ada Taman Komet, Taman Pintar, Komet apa namanya? Mesel, kemudian Taman Bermain Anak. Nah, ketika orang mau berkunjung di situ, maka dan mencari soto Banjar kemana kita bisa mencari? Apa saja guys? Kuliner yang ada di sekitar situ, ekonomi kreatif yang berkembang di sekitar situ dari kalau wisatawan berkunjung. Jadi ketika wisatawan ya, kita bicara wisatawan berkunjung ke Banjarbaru untuk saat ini memang untuk dari sisi kuliner kita bisa melihatlah setiap sudut sebenarnya sejak awal itu kita sudah bisa melihat banyak kuliner terutama kafe-kafe gitu kan. Terus kedai-kedai soto juga ada juga. Di Panglima Batur saya yakin banyak, cuman memang untuk saat ini kan kita sedang proses untuk mapping di mana tujuannya adalah nanti akan kita buatkan sebuah buku gastronomi Banjarbaru di mana di situ ada peta kuliner terutama yang terkait gastronomi di Banjarbaru itu titiknya di mana saja nanti akan kita buatkan. Nah, untuk saat ini yang terdekat dari yang sudah kita kenal sebenarnya itu ada di sampingnya Museum Lambung Mangkurat, itu Haji
Anam ya kan, Haji Anam itu ada, terus Anang, Haji Anang, lagi soto Arjuna, dan dekat saya lupa. Jadi untuk saat ini memang sedang proses untuk mapping gastronomi di Banjarbaru itu di mana saja, termasuk kita tidak cuman bicara tentang soto Banjar. Karena ketika kita bicara gastronomi yang terkait budaya, sejarah itu ada Wadah 41 juga, itu kan, ada Wadah 41 di mana sangat terkait dengan prosesi pendulangan intan. Terutama yang kita pernah kenal juga kan, ada Gunung Apam gitu kan, itu juga sebenarnya sebuah cerita yang bisa kita kemas untuk narasi, salah satu yang masuk ke gastronomi. Belum lagi sebelumnya Kota Banjarbaru sudah istilahnya buat surat edaran saat itu berupa kuliner nasi kabuli, itu yang sudah kita kenalkan lebih dulu. Cuman kita kalau bicara gastronomi, kita tidak bicara hanya satu kuliner yang khas, tapi secara menyeluruh apa yang selama ini ada di Banjarbaru nanti akan kita munculkan kembali. Di sini ya. Tadi kan bicara tentang warung K1. Iya, iya. Itu di mana sih posisinya, Pak? Oh ya. Kalau kita mengarah ke Cempaka ya, Kecamatan Cempaka, terutama di daerah Pendulangan Intan di sana, di Pumpung, itu nanti di jalan utama itu ada namanya Warung Bawah Asam. Nah, disitulah tempat kuliner-kuliner yang tadi saya sebutkan, ada Wadah 41, walaupun saat ini mungkin tiap hari belum lengkap 41-nya, tapi di situ kita bisa menemukan, saat ini bisa menemukan, dan saat ini pun ramai juga ketika kita mau menikmati jajanan atau wadah di Banjarbaru yang terkait tradisi dan lain-lain, itu ada di Warung Bawah Asam. Nah, nasi kebuli ada di situ, nasi kabulinya. Bisa cerita sejarahnya nggak, Pak, terkait Wadah 41-nya apa sih sebenarnya? Nah, kalau dikaitkan ke belakang lagi itu Wadah 41 sangat terkait dengan prosesi sebuah tradisi. Tradisi kalau di masyarakat Cempaka, terutama di Pumpung tempat pendulangan intan itu salah satu syarat untuk prosesi sebelum masyarakat itu untuk melakukan pendulangan intan. Itu salah satu yang ritual sebuah Wadah 41 yang digunakan sebelum prosesi pendulangan sampai saat ini. Setelah mereka wadah tadi dipakai sebagai mereka makan atau apa? Ya, wadah itu dinikmati bersama nanti setelah prosesi itu. Nah, setelah prosesi istilahnya ritual itu baru proses pendulangan. Selesai pendulangan, ketika istilahnya wujud syukurnya ditutup dengan nasi kabuli. Itu. Kalau misalnya kita ke tadi kan bilang juga ada kaitannya dengan kampung pejabat. Ya. Kalau dari kampung pejabat sendiri itu sejarahnya itu gimana sih, Pak, sebelumnya jadi ada warung kampung pejabat itu? Kalau yang saya tahu dari kampung pejabat itu kan memang masyarakatnya dominan membuat jamu-jamu tradisional dari tanaman-tanaman toga itu kan. Itu kalau dari hasil ngobrol dengan warga yang di Pumpung tempat pendulangan intan, mereka selesai dalam mendulang itu juga minumnya juga minum jamu juga gitu kan. Yang untuk saat ini karena kampung pejabat itu masuk dalam salah satu kawasan Geopark Meratus. Jadi salah satu destinasi yang memang kita harus kita tetap jaga itu sebagai kampung tematik. Nah, kalau asal-usulnya memang karena di situ warganya ada 35 kakak yang mayoritas adalah produksi jamu di Banjarbaru. Sejauh ini dari Komite Ekonomi Kreatif sudah ada bantuan kah atau bagaimana untuk kampung pejabat ini, Pak? Oh, gini. Keberadaan dari Komite Ekonomi Kreatif itu sendiri sebenarnya salah satu tupoksinya adalah sebagai penjembatan.
Jadi tugas dari Komite Ekonomi Kreatif itu adalah selain pendampingan juga sebagai penjembatan. Jembatan kemana? Dari komunitas-komunitas yang ada di masyarakat itu menjembatani untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah. Jadi kadang kita temukan sering bahasa komunitas dengan bahasa pemerintah itu kan kadang beda kan. Nah, disitulah peran dari Komite Ekonomi Kreatif. Nah, soal bantuan sebenarnya bukan sebuah bantuan misalkan dana atau apa, enggak. Tapi kita lebih ke arah pendampingan dalam arti misalkan jadi kita bisa melihat, kita bisa memberikan rekomendasi, saran, sisi ekonominya ada di mana sih sebuah kegiatan dari komunitas itu. Kadang kita memang orang-orang kreatif misalkan, tapi kadang kita melupakan sisi ekonominya di mana agar punya nilai tambah gitu. Kalau kampung pejabatnya selain jamu, apakah ada ekonomi kreatif yang berkembang juga di sekitar kampung pejabat? Nah, dari pengembangan jamu biasanya kita kan kalau mendengar kata jamu kan identiknya kan memang tradisional gitu kan. Nah, saat ini kan yang sudah berkembang sejak ditetapkan sebagai kampung tematik kan di sana muncul istilahnya kafe-kafe yang menunya menu-menu dari jamu tradisional seperti itu. Sebetulnya kafe jamu gitu kan? Ya, kafe jamu. 35 yang pengen tahu 35 kakak ini masih aktif sampai sekarang untuk Sampai saat ini masih aktif. Memang ada beberapa kendala dari mereka karena berada di perumahan yang sudah padat gitu kan. Itu tantangan dari warga dari 35 kakak itu adalah bagaimana mereka bisa mempertahankan sebuah tanaman toga itu sebagai bahan baku dari jamu itu sendiri bisa tumbuh di sekitar kawasan. Karena kita tahu yang ada di tengah kota ini kan sudah jarang kan ada lahan-lahan yang tersedia untuk misalkan RTH atau apa yang bisa untuk menanam. Nah, ini tantangan ke depan bagi kawasan kampung pejabat adalah bagaimana mempertahankan tanaman itu berada di sekitar mereka. itu tanaman mereka sendiri. Ada tanaman yang beberapa yang ada di depan rumah itu memang saat ini ada karena memang untuk event edukasi ketika ada kunjungan dari sekolah atau masyarakat yang pengen tahu langsung bahan bakunya seperti apa. Ini balik lagi Pak ke MSL, Oh ya. Komet. Kalau sekitar MSL, Komet dan Tower, PDAM yang Iya, PDAM itu. Itu ekonomi kreatif yang berkembang itu apa aja sih Pak? Kalau kita lihat sekitar itu, kalau di MSL itu sendiri kan memang konsepnya kan Dekranasda Creative Hub gitu kan. Nah, di situ kan tempat sebenarnya lebih ke pemasaran. Walaupun di situ ada fasilitas-fasilitas untuk pertunjukan, ada fasilitas untuk pertemuan, fasilitas untuk berkegiatan seni sebenarnya juga memungkinkan. Itu juga masuk ke ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif itu sendiri saat ini kan 17 subsektor. Yang ke depan nanti persiapan ini menuju ke 21 subsektor, ada tambahan. Nah, yang muncul di MSL itu sendiri kan yang sudah terlihat kan dari fashion ada, dari kriya ada, dari kuliner juga ada, terus seni pertunjukan juga sering kan kegiatan, terus event-event komunitas juga sering mengadakan di situ. Nah, kalau yang di sekitar mana tower PDAM itu yang sering kita lihat yang sampingnya kan sekarang ada panggung pertunjukan yang baru itu. Yang untuk awal kemarin kan yang sudah adalah seni pertunjukan Mamanda. Itu sudah ditampilkan untuk awal pertama kali. Terus yang sebenarnya kegiatan olahraga pun sebenarnya bisa kita arahkan relevan dengan kegiatan ekonomi kreatif. Karena sebuah event itu nggak akan bisa berdiri sendiri. Jadi event itu melibatkan dari beberapa subsektor yang kolaborasi di mana di situ akan muncul sebuah kegiatan. Pian tahu Masjid Basung nggak Pak? Masjid? Masjid Basung Cempaka. Mohon maaf, mungkin saya belum tahu. Dari banyaknya titik gastor ekonomi kreatif yang ada di Banjarbaru. Oh sorry, kita masuk ke Sungai Ulin, Sungai Kuning ya.
Kalau di Sungai Kemuning, Pak, Mm-mm. karena kan Sungai Kemuning ini kan dulunya eh, tidak di Belum disiring gitu ya, ya. kemudian ada siring sampai dari Jembatan dari Bangun Lam, dari Bangun WLM sampai ke Jembatan Kembar. Kembar ya. Nah, Ben melihat perkembangan ekonomi kreatif yang ada di situ bagaimana, Pak? Jadi kalau saya melihat yang di Siring itu setelah ada istilahnya apa bisa disebut revitalisasi ya, dari pengembangan sebuah kawasan sebenarnya, itu saya melihatnya making place, jadi membuat sebuah ruang publik. Nah, dari pemerintah kan sudah membuat ruang publik di mana di situ diharapkan kan tempat titik temu dari warga. Nah, dari titik temu itu kan nanti akan muncul sebuah interaksi. Nah, sudah kita lihat kan sekarang kopi sirkem atau apa itu. Nah, ada kan ya, ada kopi itu sudah menunjukkan berarti aktivasinya sudah mulai muncul. Kalau di Kemuning sendiri, kalau untuk awal ini perlu pendalaman lagi. Masyarakat di sekitar Kemuning itu juga produsen dari wadai yang masuk di beberapa wadai 41 itu. Nah, untuk pemasarannya mereka menggunakan itu meja-meja yang kalau pagi itu hanya buka beberapa jam, itu mereka titipkan di situ. Jadi ada yang produksi, ada yang memang khusus untuk bikin untuk penjualannya di pinggir-pinggir di jalan sekitar Kemuning situ. Artinya sebenarnya potensi untuk kampung wadai itu sebenarnya ada. Jadi untuk menjaga keberlanjutan dari Wadai 41 itu sebenarnya potensinya ada di Kemuning juga. Wadai 41 pengen apa aja lah, Pak? Banyak. Mungkin kalau itu kekurangan saya karena saya pendatang. Jadi untuk satu persatunya itu kurang masih belum hafal. Tapi datanya ada, Pak? Gimana? Datanya ada. Jadi kan kalau misalnya kita ingin mau tampilkan. Data itu kemarin saya coba nanti buka dari Pak Kadis kemarin sempat membuka beberapa. Itu nanti, nah itu memang sebenarnya kan proses ini. Sebenarnya wawancara ini kecepatan sih sebenarnya. Gak apa-apa, nanti memang harus kita mapping yang saya sampaikan tadi, kita bikin buku gastronomi itu harus muncul di situ semua nanti. Mengulas makanan khas Banjarbaru. Ya, makanan khas Banjarbaru. Mungkin masnya Madan tuh kan bilang tidak ada makanan khas. Ya. Tapi kalau kita ke Banjarbaru, makanan khas selain apakah soto Banjar sebagai makanan khas atau ada yang lain gitu? Oke. Kalau kita bicara makanan khas itu sebenarnya itu nanti kesepakatan bersama sih menurut saya, kesepakatan bersama, terus narasi bersama, nanti yang mau kita istilahnya kita publish atau narasikan sebagai pendukung dari sebenarnya kan city branding ya nanti. Nah, terkait soto Banjar itu sebenarnya itu lebih ke arah kewajiban dari Kota Banjarbaru yang saat ini sudah menyandang sebagai ibu kota provinsi. Jadi sudah sewajarnya kita sebagai ibu kota provinsi merawat yang sudah ada gitu kan. Nah, dan itu sebenarnya nggak cuma soto Banjar, nanti ada yang jajanan-jajanan yang tadi yang masuk di 41 itu semua akan kita masukkan ke dalam gastronomi itu tadi. Jadi kalau bicara khas, mungkin kita akan bertanya-tanya apa sebenarnya yang khas dari Banjarbaru, karena memang Banjarbaru sendiri itu kan akulturasi dari banyak budaya gitu kan. Dari kita terdiri dari heterogen. Nah, warga Banjarbaru itu kan sangat heterogen, jadi akan sangat kadang kita ini bukan asli Banjarbaru, ini bukan. Nah, tapi nanti kita pasti setelah kita bicara gastronomi, nah kita gunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa gastronomi itu. Itu harapan saya nanti ke depan. Ini sebenarnya nggak masuk video, cuma Yeah. penasaran. Gastronomi itu seni apa sih, Pak?
seni. Jadi seni apa ya? Sebuah ilmu sebenarnya, sebuah ilmu seni tentang sebuah makanan yang tidak hanya membahas tentang cuman rasa, itu enggak. Cuman ya kita mulai dari hulu hingga hilir. Bahan bakunya dari mana, proses penyajiannya seperti apa. Kenapa gastronomi ini sangat menarik sebenarnya, karena di Indonesia itu kalau mau klaim bahwa Indonesia adalah dapur gastronomi terbesar di dunia, itu kita sangat layak. Karena apa? Biodiversitas di Indonesia itu sangat banyak. Misalkan bumbu aja ada berapa jumlahnya gitu loh. Dari buah jumlahnya juga sangat beragam. Terus alternatif karbo sendiri juga banyak gitu. Nah, itu dikatakan oleh salah satu profesor yang dari UGM, yang beliau memang peneliti khusus gastronomi di Indonesia. Kalau nggak salah Bu Murjiati siapa gitu loh, Prof Murjiati. Berarti kedepannya targetnya Pemko Banjarbaru, boleh ada bocoran sedikit dari Bapak Kurbani. Dia bilang katanya kita akan ada festival makanan ya. Sisi apa itu? Oh itu ya, saya bisa ceritakan itu. Yeah. Jadi Banjarbaru ketika kemarin tahun 2025 kan dapat undangan di Indonesia Creative Cities Festival. Jadi festival kota kreatif nasional. Nah itu kemarin di Malang. Ketika Ibu Wali Kota hadir, beliau tertarik untuk menjadi di Banjarbaru, tertarik untuk menjadi tuan rumah di tahun 2027. Nah, di tahun 2007 itu ketika kita menjadi tuan rumah, kita harus siap menyajikan apa yang mau disajikan di Kota Banjarbaru. Makanya semua lini, semua sudut sekarang ini sedang kita gali, gitu kan. Salah satunya ya gastronomi, terus dan subsektor yang lain, gitu kan. Nah, kebetulan juga ini bocoran juga 2027 itu Banjarbaru juga akan menjadi tuan rumah Festival Borneo. Nah, kalau sudah bicara Borneo, Sekalimantan, bahkan Brunei Darussalam, Malaysia, itu masuk kan kalau kita bicara Borneo kan. Nah, itu. Terus yang kedua, tuan rumah Arusastra. Itu bisa jadi nanti dalam satu waktu ada rangkaian besar, kita akan menjadi Kalsel regional, tapi itu masuk menjadi salah satu konten yang ada nanti di acara tuan rumah ICCF 2027. Ya, salah satu bagian, dan akan diperkuat dengan Festival Borneo itu tadi. Itu target tahun 2027. Targetnya mau besar ya untuk masuk jadi gastronomi sebagai UNESCO itu targetnya. Makanya event-event seperti itu nanti akan menjadi salah satu kredit yang kredit poin yang menarik untuk kita masuk ke UNESCO itu. Tapi itu belum bisa bocorkan atau berapa? Seharusnya sudah mulai. Karena kita persiapan kan, kita harus mulai munculkan nih agar kita satu narasi, satu tujuan bahwa setiap kita mau bikin kegiatan kita arahnya ke sana gitu kan. Kota kreatif, pendekatannya kota kreatif, dan kemana? Gastronomi gitu kan. Nah, terus event terdekat adalah 2027 itu. Nanti akan ada 240 delegasi yang akan hadir dari masing-masing kota kreatif jejaring itu. Karena Banjarbaru sudah masuk jejaring kota kreatif nasional yang di ICCN. Kota kabupaten ada. Jadi Indonesia Creative Cities Network. Nah, eventnya ICCF. Kalau jejaringnya ICCN. Itu acara tiap tahun. Nah, yang tahun 2026 ini ada kemungkinan di Kota Cilacap. Atau kalau enggak di Banda Neira. Tuh. Kan tadi di situ mention juga terkait Banjarbaru ingin jadi kota 1000 kafe. Itu mau diklaim juga gitu kan? Kemarin itu obrolan dengan Pak Kadis juga sih. Pak Kadis, kenapa yang sudah beredar di masyarakat ini
kita tidak tangkap sekalian, gitu kan? Nah di masyarakat ini kan sudah muncul kan, kadang dari obrolan ringan atau celetukan yang tidak, tapi itu bisa jadi pemantik gitu kan. Kalau memang memungkinkan kenapa enggak? Ah, cuman kita kita jangan hanya cuman klaim bahwa 1000 kafe, tapi konsep 1000 kafe itu seperti apa gitu kan? Misalkan dikaitkan dengan gastronomi, gitu kan? Kafe ini kan sangat terkait dengan gastronomi misalkan. Jadi setiap kafe nanti ada sebuah cerita, misalkan positif ini mau membawa ke pendekatan mana, budaya kah, atau kafe gastro, atau kafe yang nanti tentang punya ciri khas sejarah, atau memang spesialis apa. Nah itu nanti tinggal pilih. Nah sebenarnya fungsi dari Komite Ekonomi Kreatif ya seperti itu. Kita menangkap dari teman-teman mau ke arah mana sih, kita diskusi. Ya kita punya tujuan yang sama, misalkan ya udah kita munculkan 1000 kafe, nggak masalah gitu kan. Tapi dari 1000 kafe itu muncul apa? Masing-masing dari kafe itu. Dari Pak Kadis kemarin beberapa sudah ada ide dari beliau juga yang nanti kalau bisa ada kafe yang terkait tadi budaya, kafe puisi, kafe sastra. Nah, seperti itu. Ada nggak Pak Aziz menyebutkan tentang ODCB? Oh ya. Itu berkaitan nggak nanti ke depan dengan ekonomi kreatif? Itu sangat terkait karena misalkan ada sebuah bangunan, ya kan, ada sebuah bangunan yang di situ objek diduga cagar budaya gitu kan. Nah, ketika itu nanti sudah penetapan gitu kan, itu punya nilai tawarnya lebih tinggi. Jadi artinya gini, misalkan di Cempaka ada sebuah bangunan rumah Banjar, misalkan ditemukan tahun 50-an ini sudah berdiri dan lain-lain. Nah, agar itu terawat, ya kan, agar itu bisa bertahan sampai sekarang, salah satu caranya adalah dimasukkan menjadikan cagar budaya tadi. Nah, resikonya ketika memasukkan itu sebagai sebuah cagar budaya, artinya kita punya kewajiban nih merawat. Nah, entah itu milik masyarakat sendiri nggak ada masalah. Jadi nanti ada dari pemerintah punya kewajiban untuk merawat itu. Ketika nanti di living museum, nah di situ menjadi daya tarik. Ketika daya tarik itu muncul kan ada pengunjung. Nah disitulah nanti di dalamnya kalau memang diarahkan menjadi sebuah museum yang statis, ya kita bisa di situ bercerita tentang budaya Banjar, terus aktivitas seni pertunjukan atau cerita-cerita tempat kegiatan, misalkan sastra pun bisa di situ. Semua kegiatan-kegiatan tentang ekonomi kreatif yang relevan, terutama tentang film dan lain-lain, itu sangat sangat memungkinkan. Oh iya sih. Nah itu saya belum, jangan sampai nanti menimbulkan atau mungkin ada narasumber lain yang lebih kompeten juga bisa gitu kan. Karena beliau kan 2013. Saya baru datang ke sini karena memang ya itu nggak bisa sendirian. Nah kami itu dari Komite Ekonomi Kreatif memang sedang kita merangkul lah semua komunitas sebenarnya. Jadi dari sastra, dari seni, dari budaya itu memang kita satu biar punya arah yang sama gitu kan. Karena di sini kita nggak tahu kan apa isinya maksudnya, yang harus Bang Riko mungkin. Nah ya mungkin. Karena memang saya hanya baru membaca terus cerita-cerita, terus tadi yang konotasi negatif itu malah baru, oh iya ya.